Sehat. Ekonominya lancar. Yang nggak jawab macet ya. Usahanya lancar. Bohong tahu. Betul apa enggak? Ini orang makin lama nih bukan makin sedikit ini. Karena udah nggak nampung ini tempatnya nih. Berarti barokah. Pengajian tuh kalau nggak barokah tuh awalnya banyak banget. 1 bulan berkurang, 2 bulan berkurang, 5 bulan habis. Bisa yang ceramah doang. Betul itu. Kayaknya 1 tiang masjid 4. Betul apa enggak? Betul. Itu berarti tidak barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya yang bareng, ya, bareng, kompak, dan juga lantang. Jangan masing-masingan. Sekali lagi, jawab yang bareng, yang kompak, yang lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayah. Hadratil mukarramun yang sangat bagus cintai dan bagus takdimi, segenap para alim ulama, para kiai, para asatidz wal asatidah, saudaraku imam-imam manaqib wa jami'il jam'iyah zikir manaqib al-Baghdadi rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Salawat dan salam tetap selalu kita haturkan kepada junjungan kita paduka alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada malam hari ini syafaatnya baginda Rasul senantiasa Allah limpah curahkan buat kita yang hadir malam hari ini. Dan tidak lupa semoga syafaatnya baginda Rasul Allah ciprati kepada anak dan keturunan kita masing-masing. Amin. Allahumma amin. Dan sebab syafaatnya baginda Rasul, semoga anak turunan kita diangkat derajatnya oleh Allah. Amin. Kalau anak sudah diangkat derajatnya, kira-kira orang tuanya kebagian apa enggak? Betul apa enggak? Betul. Jadi buat bapak ibu yang hadir malam hari ini, jangan pernah berputus asa. Kalian masih punya keturunan, kalian masih punya anak, kalian masih punya cucu, kalian masih punya cicit. Yakin dan percayalah kepada Allah. Sababiyah istiqomahmu, sababiyah zikirmu, sababiyah ibadahmu, semoga ini menjadi jalan buat diangkat derajat anak dan keturunan kita oleh Allah. Allahumma amin.
Karena apa? Karena hidup di dunia ini tidak lama. Betul apa enggak? Betul. Ayo, hidup ini lama apa sebentar? Lama apa sebentar? Tahu dari mana sebentar? Hah? Ada nggak yang hadir umurnya 30 tahun? Ada nggak yang hadir umurnya 50 tahun? Ada nggak yang hadir umurnya 60 tahun? Ada. Kamu anggap itu bukan sebentar? Kamu anggap itu bukan lama? Ada yang 40 tahun hidup di dunia ini. Ada yang 50 tahun yang hadir malam hari ini, bahkan ada yang 60 tahun hadir malam hari ini, tapi itu bagus berani mengatakan hidup di dunia ini tidak lama. Kalaulah usia itu hanya hitungan sudah berapa lama kamu hidup di dunia ini, itu namanya umur atau usia. Berapa usiamu? 50 tahun, berarti engkau menjalani hidup selama 50 tahun. Berapa usiamu? 30 tahun, berarti engkau telah menjalani hidup selama 30 tahun. Aslinya hidup itu tidak lama, karena aslinya hidup hanya 3 hari. Betul apa enggak? Hidup ini cuma 3 hari, saudaraku. Hari kemarin, hari esok, dan hari ini. Tidak akan pernah lepas dari 3 hari itu. Yang hidupnya 20 tahun tetap tidak lepas dari hari kemarin, hari esok, dan hari ini. Betul apa enggak? Betul. Apa hari kemarin? Hari yang telah berlalu. Enak ataupun tidak enak, manis ataupun pahit, suka ataupun duka, itu adalah hari kemarin. Hari kemarin adalah kita jadikan sebagai pembelajaran. Seenak apapun itu sudah berlalu. Sepahit apapun itu sudah berlalu. Seindah apapun itu sudah berlalu. Hanya menjadi coretan kenangan di dalam kehidupan. Betul? Kamu jangan larut dengan apa yang sudah berlalu. Kamu jangan terpuruk karena sesuatu yang sudah berlalu. Kalau dulu engkau kaya raya, itu hari kemarin. Engkau jelek katanya orang, itu hari kemarin. Engkau miskin katanya orang, itu hari kemarin. Kita akan menghadapi hari esok. Hari esok adalah hari yang penuh dengan tanda tanya. Tidak ada yang pernah tahu akan terjadi apa, rizkinya berapa, jodohnya siapa. Maka kita siapkan hari ini untuk menyongsong hari esok agar kita mendapat kebahagiaan di hari depannya. Betul? Jangan larut dengan hari yang telah berlalu. Terserah kemarin terjadi apa dalam hidup kita. Betul? Betul. Mau baik ataupun buruk, itu hari kemarin. Mau hina ataupun mulia, itu hari kemarin. Disanjung ataupun dihina, itu hari kemarin. Hari yang sudah kita lalui. Tapi saya dan kalian hidup di hari ini. Betul? Betul. Biarkan hari kemarin berlalu, ambil hikmah dan pembelajarannya, kita kembali hidup di hari ini. Siapkan hari depannya. Kalau hari ini kau ibadah, hari ini kau zikir kepada Allah, hari ini kau doa kepada Allah, niscaya hari depan kebahagiaannya akan kau petik semuanya. Allahumma amin. Allahumma amin. Betul? Kalau yang datang hari ini hidupmu miskin, hei saudaraku, itu kemarin. Sekarang ini yang kamu jalani, esok itu yang belum kalian tahu.
Betul. Betul. Jangan kamu berpikir, tadi siang saya banyak hutang Pak Kiai, malam ini saya banyak hutang. Jangan kamu pikir hari esok ya akan tetap banyak hutang. Esok ini penuh dengan tanda tanya. Harus punya keyakinan seperti itu. Betul? Betul. Jangan kau mendahului apa yang belum terjadi. Esok saya dan kamu belum tahu. Yang penting satu, siapkan keyakinan kepada Allah. Hari ini, malam ini engkau tanam kebaikan, esok engkau memetik kebaikan yang kau tanam malam hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan kecil hati. Belum punya tempat tinggal, itu kemarin. Itu tadi siang. Malam ini kau sedang ibadah, hari esok Allah kuasa memberikan rezeki kepada kalian semuanya. Betul? Saya dihina Pak Kiai, itu tadi siang. Sudah berlalu, maghrib telah engkau lewati, isya telah engkau jalani. Sekarang malam hari ini kau ibadah bersama-sama, zikir berjamaah. Nanti kita muraqabah, minta kepada Allah. Hari esok kita akan memetik kebahagiaan. Amin. Yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Tapi mana mungkin besok bisa terjadi? Engkau ragu dengan kuasa Allah? Engkau ragu dengan kekuatan Allah? Engkau ragu dengan kuasa Allah? Hentikan imanmu. Buat apa iman kalau ragu kepada Allah? Betul? Betul. Kamu percaya Tuhan bisa segala-galanya? Saya. Kamu percaya Allah Maha Kuasa? Saya. Allah bisa merubah kamu dalam hitungan detik. Allah bisa merubah nasib kamu dalam hitungan detik. Hari ini boleh engkau miskin, hari ini boleh engkau terhina, hari esok tidak ada yang pernah tahu akan terjadi apa. Betul apa enggak? Betul. Itu modal hidup. Hidup jangan loyo, hidup jangan letoy, hidup jangan terpuruk. Kalau engkau miskin, kamu loyo, kamu miskin terus. Betul. Percayalah itu. Betul apa enggak? Betul. Kalau kamu dihina, kamu hanya menangis tiap hari, kamu akan dihina terus. Tapi bersama dengan kuasa Allah lewat zikir manaqib Syabdul Qadir Jilani, mari kita bangkitkan jiwa-jiwa yang tertidur, kita bangunkan iman-iman yang tertidur, kita gugah iman-iman yang tertidur untuk kembali menghadap kepada Allah. Yakin kepada Allah, percayalah Allah kuasa di atas segala-galanya. Allah bisa merubah apa yang tidak bisa kita rubah, Allah bisa melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Mustahil bagi kita, tidak mustahil bagi Allah. Sulit bagi kita, tidak sulit bagi Allah. Tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Allah. Hanya orang-orang yang imannya kerdil yang ragu dengan hari esok. Hanya orang-orang yang ragu kepada Allah yang ragu dengan hari esok. Bahkan dia sudah menangis di hari ini untuk hari esok. Ini namanya terlalu. Betul apa enggak itu? Betul. Hari esok belum terjadi engkau sudah menangis. Bagaimana hidup saya yang akan datang? Kalau hari ini saya penuh dengan tetesan air mata, kalau hari ini saya terhina, kalau hari ini saya termarginalkan, kalau hari ini saya diacuhkan, bagaimana hari esok? Hei, kamu punya iman. Kalau hari ini kau disia-siakan, hari ini kamu dipandang sebelah mata, yakin kepada Allah, bangkitkan kembali keyakinan dan keimanan, jawab hari esok dengan kuasa Allah, dia akan malu kepada kita. Itu baru iman. Betul? Kalau kamu hari ini tidak dibutuhkan, buatlah hari esok dia akan lari membutuhkan kepada kita. Dengan kuasa Allah. Dengan kuasa Allah. Betul apa enggak? Wah, bagi Allah gampang saudaraku. Sangat mudah bagi Allah. Hari ini kau terlilit dengan hutang piutang, besok pagi dilunasi dengan kuasa Allah. Bisa apa enggak? Bisa. Yang jawab enggak bisa, enggak punya iman. Betul. Enggak punya iman. Betul enggak gitu? Betul. Kamu ragu dengan kuasa Allah. Dalam hitungan tidak detik loh, sesaat Rasul dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke
Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa naik ke langit. Betul? Bukan cuma langit pertama, langit ketujuh. Naik ke Sidratul Muntaha, naik ke Mustawa, naik ke rob-rob. Itu bukan hitungan detik, sesaat. Yang kalau kita duduk di tempat duduknya masih hangat, kira-kira lama apa enggak? Lama apa enggak? Sebentar, saudara. Allah kuasa. Ada satu kisah seorang santri yang bodoh ikut ke kiai dengan penuh rasa cinta, takdimnya luar biasa, nurutnya luar biasa. Satu ketika si santri ini ya mendapati kabar bahwasanya kiainya ini sakit. Dipanggillah si santri ini. Sebelum saat kiainya sakit, kiainya pernah menyuruh pada nih santri. Apa kata kiainya? Nah, santri, ya kiai, saya mau mandi. Tolong bersihkan ya kamar mandi ya. Kamar mandi kiai zaman dulu nggak kayak sekarang ya. Pakai apa namanya? Pakai shower. Ya, enggak. Dulu tuh mandinya di, kalau orang Pulau bilang gombangan. Ngerti gombangan? Nah, kalau anak zaman sekarang mungkin nggak ngerti ya gombangan ya. Anak zaman old tuh ngerti, zaman dulu. Kalau anak cucian ngertinya kobakan, karena memang mandinya di kobakan. Di generasi itu. Kiainya mau mandi bilang, nah, iya kiai, tolong bersihkan kamar mandi ya. Saya mau mandi, nanti mau sholat zuhur. Siap kiai. Semangat. Karena memang nih santri yang bodoh tapi nurut. Akhirnya dia datang ke kamar mandi, dibersihkan kamar mandi. Yang namanya kamar mandi kiai itu cuma pakai pagar, bilik, dan juga patoknya juga bambu. Bilik dipatok bambu sama gombangan. Nggak tahu udah bahasa Indonesia gombangan itu apa, saya nggak tahu lah ya. Yang penting gombangan. Ngerti nggak gombangan? Bukan kolom, gombangan itu bukan kolom ya. Jadi kayu yang dirakit, ya nggak? Terus ditaruh di atas, dikasih tiang-tiang, ada bolongannya, tutup pakai kayu. Kalau bocor tutup pakai pek atau aspal. Saya lanjut ya. Akhirnya dibersihkan oleh santrinya. Si kiai mau mandi kaget sampai istighfar. Astagfirullahaladzim, kenapa? Bersih total. Bambu dicabut, pagernya dicopot, betul nggak gitu? Nah, santri, iya kiai, sudah kamu bersihin kamar mandi, sudah kiai, gak ada yang tersisa. Oh gitu, nggak marah nih kiai. Ya nggak marah, karena tahu memang santrinya ini rada-rada blow on. Sekarang saya mau mandi, kamu pasang lagi bisa? Oh bisa kiai, dipasang lagi sama dia, dipatok lagi bambunya, diikat lagi biliknya, ditaruh lagi gombangannya, diisi airnya, maka kiainya mandi. Nah, setelah itu yang namanya kiai punya istri, panggilan istrinya kiai Bu Nyai, betul nggak gitu? Ini mau ke pasar. Kalau pasar zaman dulu ditempuh naiknya tidak dengan angkot K16 polos, baik dari Balong maupun dari Gua, betul nggak gitu? Naiknya delman atau sado. Naiklah delman. Yang namanya santri diminta oleh kiainya, nah ya kiai, kamu kawal Bu Nyai ya mau belanja karena nanti belanjaannya banyak. Nah kamu ikuti di belakang sadonya, di belakang delmannya, jangan sampai ada barang yang jatuh itu ketinggalan. Apapun yang jatuh kamu pungut, kamu ambil, serahin ke saya. Siap kiai. Ya, berangkatlah nih Bu Nyai dengan santri, tapi nggak naik bareng satu delman, ngikutin jalan di belakang. Belanja ini ditaruhlah di delman, diikuti di belakang. Apa pesan kiainya? Kalau ada barang yang jatuh harus diambil dan diserahkan ke tiang. Sepanjang perjalanan sayur aman, ya bumbu-bumbu aman. Ternyata ada yang jatuh, diambil sama santri, ya dibawa
itu diserahkan ke kiainya. Tanyalah kiai, ya sudah kamu antar bu nyainya belanja? Sudah kiai. Ada barang yang jatuh? Ada. Mana yang jatuh diserahkan? Ternyata tai. Udah. Betul? Ini kiainya nggak marah, bahkan kiainya acung jempol. Ini jujurnya santri saya. Ya, ini saking jujurnya santri. Jangankan wortel yang jatuh, jangankan kol yang jatuh, apalagi uang yang jatuh. Tai kuda jatuh, dia ambil, dia bawa. Betul? Satu ketika kiainya memerintahkan kepada santrinya untuk belanja sendiri karena Bu Nyai tidak enak badan. Nah santri, ya kiai, karena Bu Nyai nggak enak badan, kamu yang belanja ke pasar ya nak. Ya kiai, ini catatan-catatannya, ini yang harus kamu belanjakan, ini siap kiai. Nah biar cepet kamu bawa kuda ya nak. Oh iya siap kiai. Biar gak kesiangan, karena pasarnya jauh. Berangkat dia habis subuh saudaraku, semangat membawa perintah dari kiainya. Dia bawa kuda yang ada di pondok pesantren. Dia belanja ke pasar jam 12 duhur, nih santri belum pulang. Nih santri di pondok yang lain sudah kelaparan, betul apa enggak? Ini gimana mau makan? Jam 12 saja belanjaan belum datang. Ternyata dia pulang jam 3 sore dengan keringat yang bercucuran. Ditanya sama kiainya, nah kamu belanja ke pasar? Belanja. Kok pulangnya jam segini? Iya nih. Kamu bawa kuda kan? Bawa. Loh, harusnya kamu bawa kuda itu cepat belanjanya. Justru karena bawa kuda saya lambat. Kok bisa demikian? Lah kan kiai nyuruhnya bawa, bukan naikin. Jadi ini kuda dibawa, dituntun hari ini. Udah manggul belanjaan, nuntun kuda. Kira-kira lama apa enggak? Lama. Ini saking sam'an wato atan kata gurunya bawa, yuk dibawa. Kalau kata gurunya naikin, dinaikin. Ini santri yang luar biasa sebenarnya hadirin. Betul nggak gitu? Bodoh tapi pintar. Bodoh tapi pintar. Akhirnya singkat cerita kiainya jatuh sakit. Ya. Di saat kiainya jatuh sakit, yang namanya kiai harus ngajar santri-santri yang lain. Kiainya manggil tuh santri karena memang dia khoddam. Khoddam itu pengikut atau pembantu lah, bantu-bantu di pondok pesantren. Ngepel bagian dia, kalau dulu nggak ngepel karena memang lantainya juga belum keramik kayak sekarang ya. Pokoknya nyapu bagian dia, nyuci piring bagian dia, nyuci baju bagian dia, karena dia sadar diri dia itu orang bodoh. Satu ketika kiainya panggil, nah ya kiai, saya nggak enak badan. Tolong ya, kamu sampaikan kepada Ustadz Pondok, saya nggak bisa ngajar dan diwakilkan. Oh iya siap kiai. Salah tangkep nih santri. Padahal suruh bilang ke Ustadz Pondok, kiai nggak enak badan, ustadznya suruh mewakilin, tapi dia salah tangkep. Tangkepan dia, sampaikan ke ustadz saya nggak enak badan dan tolong wakilkan, dia yang wakilin. Masuklah ke dalam ruangan aula ya, santri sudah ratusan kumpul. Dia bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab semua santri, waalaikumsalam. Jadi ada pemberitahuan teman-teman, hari ini Pak Kiai tidak bisa ngajar kita karena sedang tidak enak badan. Dan Kiai bilang ke saya suruh diwakilkan. Gitu. Kan pada bengong temennya. Apa nggak salah ini informasi? Enggak. Karena ini perintah Kiai suruh wakilin, saya tidak bisa menolak. Jadi saya akan mewakili Kiai. Wah, tawa semua teman-teman ya hadirin. Ya gimana nggak tawa? Lu bersihin kamar mandi habis semuanya. Betul apa nggak gitu? Nganter belanja tai kuda yang dipungut, suruh belanja bawa kuda dituntun. Sekarang mau ngajarin saya kitab, mau ngajarin saya ilmu tentang agama. Apa yang mau diajarkan? Bodoh.
Betul nggak gitu? Wah, semua ramai, semua mencaci, si bodoh ini menangis hadirin. Kenapa dia menangis? Bukan karena cacian, bukan karena hinaan, tapi dia menangis karena dia tidak bisa membawa amanah gurunya. Dia tidak bisa menyalurkan perintah gurunya. Anggapan dia, gurunya memerintah dia untuk mewakili. Dia menangis, ya Allah, saya nggak bisa membawa perintah guru saya. Saya nggak bisa mewakili guru saya. Padahal ini perintah dari guru saya, ya Allah. Nangis dibuat tidur oleh Allah. Tidur sesaat, tidak sampai tidak sampai 5 menit dia tertidur, sedikit sekali dibuat tertidur sesaat. Ingat, dibuat tertidur oleh Allah sesaat. Di dalam tidurnya dia mimpi mondok pesantren di Mesir, Kairo selama 20 tahun. Ini pembelaan Allah. Kaget dia, temennya masih rame, masih ketawa, berarti kan tidak lama mimpinya, betul nggak gitu? Kaget dia bangun, langsung dia bilang ke temannya, sudah cukup ketawanya, sudah cukup menghinanya, tolong buka kitab ini, halaman ini, semua isi kitab dia kuasai, semua pembelajaran agama dia mumpuni. Ini namanya pertolongan dari Allah. Betul? Sekarang saya mau tanya, dunia ini punyaan siapa? Allah. Alam dunia punya Allah, alam akhirat punya Allah, alam mimpi punya Allah. Semua kepunyaan Allah. Rajanya adalah Allah. Saudaraku, jika Allah tidak menurunkan pertolongan kepadamu lewat alam yang nyata, Allah bisa menurunkan pertolonganmu lewat alam mimpi. Amin. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Pernah dengar orang-orang dulu ngomong, kalau seumpamanya, oh saya mimpi kamu mati, wah mau panjang umur ini, betul nggak gitu? Betul nggak gitu? Itu namanya kamu ditolong lewat alam mimpi. Betul, memang harusnya kamu mati, tapi kematianmu dihijrahkan ke alam mimpi. Begitu juga sama, Allah tidak merubah takdirmu tetap terjadi, namun Allah mampu menghijrahkan takdirmu. Amin. Takdir jelekmu bisa dihijrahkan ke dalam mimpi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya, kalau mimpi makan, kira-kira nanti kenyataannya enak apa enggak? Enggak biasanya. Wah, saya mimpi makan, wah mau kesel nih berarti. Betul nggak gitu ya? Itu ilmu-ilmu orang zaman dulu tuh bener hadirin, bukan ngelantur, ada dasarnya itu. Di zaman Syekh Abdul Qadir Jilani, pernah dengar ceritanya apa enggak? Ya, pernah dengar ceritanya? Yang saudagar, pedagang datang kepada Syekh Ahmad, dia bertanya, ya Syekh Ahmad, saya ingin berdagang. Bagaimana nasib saya setelah berdagang? Kata Syekh Ahmad, kamu akan untung besar, dagangan kamu laku keras, namun pulang kamu akan dirampok, kamu akan digorok lehermu, uangmu akan diambil. Betul apa enggak gitu? Betul. Lalu dengan wajah yang sangat murung ketidakpuasan dia pulang, bertemulah dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bertanyalah Syekh Abdul Qadir, ada apa wahai kisana, kok wajahmu begitu murung? Saya selesai datang dari Syekh Ahmad bertanya perihal urusan saya. Apa urusan kamu? Saya ingin berdagang. Kalau saya tidak jual barangan dagangan saya, maka akan habis membusuk dagangan saya. Lalu apa kata Syekh Ahmad? Saya akan untung besar, dagangan saya laku keras, namun pulang berdagang saya akan dirampok, leher saya digorok, uang saya akan dibawa. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Silakan kamu berdagang, kamu akan untung besar. Iya silakan. Tapi bagaimana Syekh Abdul Qadir? Saya akan mati dirampok dan saya digorok. Urusanku kepada Allah, aku yang akan mendoakanmu kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Singkat cerita aja ya, didoakan oleh Syekh Abdul Qadir dari tingkatan 3 naik ke tingkatan 7, naik ke tingkatan sampai tingkatan terakhir. Betul apa enggak? Tingkatan 21 masih naik ini. Betul enggak gitu? Sampai tingkatan terakhir. Baru takdir orang ini nggak kelihatan. Singkat cerita aja, saya nggak perlu detail-detail karena juga yakin udah pada dengar cerita ini ya. Nggak apa-apa diulang biar turun barokahnya. Amin. Allahumma amin. Yang takdir jeleknya biar dialokasikan ke alam mimpi, takdir baiknya dari kenyataan. Amin. Allahumma amin.
Langsung dia berdagang, dia untung besar, dia pulang. Namun di saat itu dia mampir, betul nggak gitu, di tempat sholat, saung, musola. Di situ dia masuk ke toilet umum sebelum mampir ke saung. Dia buang air kecil, uang yang ada di apanya ya namanya ya, bungkusan kain itu loh. Ya kayak uang-uang film Jampang. Film hitung kan duitnya pakai gituan ya, nggak pakai dompet zaman dulu hadirin. Kain, bungkusan kain itu digantungin. Nah dia lupa. Lalu dia sholat, setelah itu dia pulang. Di sana dia tertidur sampai dia bangun tidur, baru dia ingat, oh iya uang saya ketinggalan. Namun di dalam tidurnya dia bermimpi dirampok oleh rampok. Dan di mimpinya itu dia mati digorok, dia bangun kaget, oh ternyata mimpi. Tapi di lehernya masih ada darah gitu loh. Itu mimpi padahal, tapi di lehernya ada darah. Lalu dia kaget, uang saya mana? Ketinggalan di WC umum. Dia balik ke WC umum, ternyata uangnya masih ada. Maka dia selamat hidup, tidak jadi dirampok dan tidak digorok. Itu dialokasikan ke alam mimpi. Itu namanya Allah menolongmu lewat alam mimpi. Betul apa enggak? Betul. Jadi tidak ada alasan buat kita kecil hati. Betul? Betul. Tidak ada alasan buat kita terpuruk. Tidak ada alasan buat kita menangisi keadaan. Tidak ada alasan buat kita malu di dalam hidup ini. Apapun kenyataanmu, itu hari kemarin. Betul? Tadi siang itu sudah jadi hari kemarin hadirin. Tadi pagi itu sudah jadi hari yang berlalu. Apapun tadi siang yang terjadi, apapun tadi pagi yang terjadi, itu sesuatu yang sudah berlalu. Yang penting hari ini, detik ini, jam ini, saat ini engkau dipilih oleh Allah, engkau didudukkan oleh Allah untuk ibadah di tempat ini. Tidak ada maksud dan tujuan lain kecuali ilahi anta maksudi, Allah yang kita maksud. Tidak ada yang lain, tidak ada tujuan yang lain kecuali tujuan kita hanyalah Allah. Betul? Betul apa betul? Tujuan kita adalah Allah. Ini adalah barokah dari Allah. Orang yang datang malam hari ini bukan orang sembarangan, siapapun kamu, apapun masa lalumu. Kenapa? Karena kalian adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kalau tidak dipilih, gak bakalan bisa datang malam hari ini. Betul. Rencana boleh. Kadang sudah rencana duluan, besok malam 1 saya ikut ya. Besok malam 1 saya datang ya. Kadang-kadang nggak jadi datang. Ada nggak yang begitu? Ada. Ada apa enggak? Ada. Karena tidak masuk pilihan. Ada yang sudah rencana 1 minggu yang lalu, ada yang rencana 6 hari yang lalu, 5 hari yang lalu, ada yang tadi rencana sore mau berangkat tapi nggak jadi. Betul. Ada apa enggak? Ada. Karena tidak masuk pilihan Allah. Ada yang lucu lagi datang tanpa rencana. Nah, ada apa enggak ini? Ada. Tanpa rencana kok bisa ngikut datang? Nanya mau kemana? Mau ngaji? Mau ngikut dah. Orang ngaji pengajiannya apa? Ngikut gak dia nyantol, duduk, yang habis ini didengerin, oh nancep di hati, seneng yang ceramah juga ganteng. Jangan pakai tersinggung apa? Orang lagi muji ciptaan Tuhan. Betul. Saya ini ciptaan Tuhan bukan? Hah? Ya. Maka saya puji ciptaan Tuhan. Saya mah bukan ngagul hadirin. Ini namanya memuji ciptaan Allah. Masa saya hina ciptaan Allah? Betul nggak gitu? Maka saya puji ciptaan Allah. Allah menciptakan saya, maka saya puji ciptaannya. Saya tidak memuji diri saya. Saya tidak memuji apa yang ada di dalam hidup saya. Yang saya puji adalah Tuhan saya. Ini kreativitas Allah. Ini ciptaan Allah. Saya puji ciptaannya. Sama saya dengan memuji yang menciptakannya. Gitu. Tapi kalau saya ngomong ngambul. Nah, iya jurusannya beda. Betul nggak gitu? Kalau situ ngomong, oh saya mau kuandung, saya cakep, ngagul itu. Yakin ngagul, nggak bakalan rasanya lari ke Allah, nggak bakalan, betul nggak gitu? Pasti ngagul. Lanjut jawab. Lanjut. Ada yang datang ke sini punya hutang ada? Banyak. Rata-rata ya. Ya nggak usah malu, tenang aja. Situ pakai malu ngomong, sebelah situ lebih gede hutangnya. Tenang aja. Ada yang hutang diem aja, malu ngomong, sebelahnya lebih gede. Nggak usah malu. Ada yang hutang, ada. Siapa? Saya. Gitu.
biar ntar yang gede merasa tertolong. Ah, saya punya temen ternyata caranya punya utang malu. Kalau malu gimana mau kebayar? Betul nggak gitu? Betul. Jangan malu, datang ke Allah, bawa itu. Ya Rob, ada apa hambaku? Saya ya Allah. Ya, ada apa? Orang yang butuh pertolonganmu. Apa yang kau butuhkan? Saya punya sangkutan. Betul nggak gitu? Betul. Berapa sangkutannya? Dikit ya Allah. Cuman di mana-mana. Ya kan emang begitu, Bu. Betul nggak gitu? Betul. Ibu-ibu itu utangnya nggak ada yang gede, Pak. Tapi banyak. Utang panci, utang kerudung, ya, utang gidir. Apalagi zaman sekarang emang ditawar-tawarin ya. Utangnya emang nggak banyak, ibu-ibu. Apa nggak gede, cuman banyak. Di sini, di sini, di sini. Ke warung. Betul nggak gitu? Betul. Apalagi lakinya punya gaji, lemes ngomongnya. Anu ngambilin dulu ya, bapak yang gaji baru bayar. Oh, betul nggak gitu? Oh, udah paling pinter udah, nggak ada gurunya itu, otodidak. Dengan sendirinya itu langsung mursyid bilah itu. Ayo siapa yang gurunya? Orang ngajarin utang ada apa enggak? Tapi pinter-pinter apa enggak? Pinter. Anaknya masih kecil yang belum ngerti aja udah dididik kok. Ma jajan, lu ambil dulu di warung, bilangin ntar bapak lu gaji dibayar. Betul nggak gitu? Jadi kalau anak ibu nanti besar punya utang, jangan kaget. Kenapa? Berhasil didikan saya. Bener nggak gitu? Kan emang ngajarin begitu. Yang punya sawah nungguin panen. Udah ngambil dulu. Kapan bayar? Ntar panen. Nah, bener gak gitu? Itu kita. Kita yakin apa yang kita lihat. Kenapa kamu bisa janji panen? Karena kamu yakin dengan apa yang kau tanam. Kenapa kamu janji gajian? Karena kamu yakin akan dibayar gajimu. Padahal itu semua adalah semu. Itu semua adalah gaib. Tapi engkau bisa percaya dan engkau bisa yakin. Yang kerja yakin gak dapat gaji? Yakin. Mana buktinya dia yakin? Berani utang. Betul gak gitu? Dia ambil motor, kerjanya kontrak 2 tahun, dia ambil angsuran, padahal dia nggak tahu perusahaannya ke depan ini maju ataupun bangkrut, dia nggak pernah tahu. Tapi dia yakin, betul nggak gitu? Yang panen dia tanam dari bibit padi sampai tumbuh, belum muncul tuh padi, dia udah nyari utangan karena dia yakin nanti panennya bagus. Padahal belum tentu, mesti ada orang atau ada yang lain. Tapi dia yakin. Sekarang saya tarik keyakinanmu, saya bawa keyakinanmu. Kalau engkau yakin dengan sesuatu yang semu, engkau yakin dengan sesuatu yang gaib, kenapa engkau tidak yakin dengan Allah yang jelas adanya? Betul? Yang tidak ingkar dengan janjinya. Allah bilang kepada saya dan jamaah, ya abdi minkad du'a wa minal ijabah, minkas su'al wa minan nawal. Wahai hambaku, engkau yang meminta, aku yang mengabulkan. Engkau yang berdoa, aku yang memberikan. Ini janjinya Allah. Makanya jangan ragu. Betul apa betul? Jangan ragu. Kamu yang punya masalah, apapun masalahmu malam hari ini, dengarkan saya bicara. Kamu punya masalah ekonomi, jangan ragu. Kamu yang punya masalah rumah tangga, jangan ragu. Kamu yang punya masalah dalam bidang bisnis, jangan ragu. Kamu punya Tuhan Allah yang bisa segala-galanya. Yang terpenting adalah satu, sudahkah engkau bulat yakin kepada Allah? Betul? Kadang orang bilang ke saya sudah yakin. Betul, tapi kenapa belum dikabulkan? Itu menunjukkan kamu